Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi Bang Cek BC ada di rumah pemirsa PAL TV. Senangnya setiap pagi dari jam 9 sampai jam 10 kakek. Kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Pagi hari ini bersama dengan aku Bang Cek Midun. Dan saya Sefa Raymanda, tentunya di penghujung bulan April 2024 ini. Pemirsa Cak Mano mungkin pagi ini baru duduk di meja makan, buka laptop, lihat apa sih info-info yang terbaru, info-info terupdate sambil menunggu GoFood atau menunggu ojol untuk pesan makanan favoritnya. Betul. Kalau memang di bulan April ini biasanya kita rayakan CSI di 21 April dengan Hari Kartini. Nah, jadi memang pecahnya ini sosok-sosok inspiratif yang kita undang memang berkaitan dengan Kartini. Tapi Kartini di zaman sekarang, CSI. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan gelap lagi berarti. Jadi kalau memang sudah gelap, kita harusnya terang sekarang ya. Betul. Nah, kalau di Kartini di era zaman dahulu pemirsa mungkin kan identiknya dengan perjuangan CSI. Yes. Tapi kita juga hadir ke hari ini beliau juga terus berjuang selama ini untuk Sumatera Selatan dan akhirnya dibuktikan dengan 3 periode CSI. Wow, luar biasa ya. Berarti ini bukan wong basing-basing. Betul, bukan wong baru. Bukan pemain lama. Dan berimpact sangat banyak juga untuk Sumatera Selatan. Yes. Kita langsung sapa bae ini pemirsa narasumber kita yang sudah hadir di studio PAL TV yang kami hormati. Ini Yunda Insinyur Holda MSI, perempuan inspiratif Sumatera Selatan. Selamat pagi Yunda. Salam sehat Yunda. Salam sehat selalu. Iya. Halo masyarakat Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain kalau Yunda yang nyapa ya. Semangat langsung pagi ini. Energi vibes-nya itu berbeda ya. Betul. Karena memang pemirsa, tema kita hari ini adalah perempuan berdaya cerminan Kartini masa kini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Midun ya, ada tagline habis gelap terbitlah remang ya. Betul. Terang dong. Oh, terang ya, bukan remang. Iya. Nah, kalau Yunda juga kagetnya ini punya slogan juga CSI. Apa tuh? Apa tadi yang sudah dihapus sama CSI tadi? Ekonomi hijau untuk Sumatera Selatan sejahtera. Jadi kalau memang pengen melihat Sumatera Selatan ekonominya hijau begitu ya, Yunda inilah sosoknya nanti ya. Wah, amin. Kita doakan 2024 apakah kita akan melihat nama-nama yang baru. Ini nama yang baru ya untuk Sumsel 1 ini Yunda. Tapi sebelum kita ngobrol itu kita balik ke tema dulu nih. Sebelum kita balik ke tema karena perempuan berdaya cerminan Kartini masa kini ini seperti yang sudah dimention sama Midun, pemain lama ya. Kita sudah melihat Yunda ini melanglang buana memberikan atau menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat Sumatera Selatan ini Yunda. Tapi sebelum itu boleh dong di spill sedikit Yunda, kalau pagi-pagi kita tuh kan biasanya cari sarapan favorit ya. Nah, kalau Midun ini kan gabeng ya, roti gabeng kan. Nah, kalau Yunda ini pasti sandwich ya, burger pasti sarapannya nih Yunda. Boleh dong Yunda ceritain dari pagi aktivitasnya untuk memulai pagi hari itu gimana sih? Terima kasih, ini sih CSI ya sama Midun. Terima kasih hari ini sudah luar biasa, sudah diundang di sini. Tadi juga ada beberapa tagline yang sudah muncul, tapi alhamdulillah. Jadi dimulai dari karena Yunda ini wong biasa-biasa weh. Dari dulu juga ya biasa-biasa saja dan anak orang yang katakanlah tidak punya berkemampuan, tetapi dengan tekad semangat yang kuat kita juga harus bisa dan mengejar cita-cita itu ternyata milik semua orang. Tidak ada keterbatasan ataupun anak orang kaya atau orang yang tidak punya, itu membuat kita tetap berjuang. Kalau sarapan pagi biasa, makanya biasa-biasa. Kalau ada ubi rebus, singkong rebus,
Yes, mantap itu. Jadi inilah yang Yunda miliki, kekuatan dan semangat yang terus bekerja. Nah, ini yang Yunda miliki yang dari dulu sampai sekarang. Betul. Itu dia. Sarapannya jadi seperti uang-uang morenin pada umumnya. Oh iyalah. Iya kan pemirsa memang zaman semendel gitu. Nah, jadi untuk Morainim ya, untuk Morainim inilah sosok Sirkandi ya. Iya. Boleh dibilang ini singa betina dari Morainim nih. Kalau singa betina begitu ya. Kalau misalnya bukan singa betina, tetapi kalau kawan-kawan di parlemen juga macan. Oh, Macan parlemen. Lebih mengaung lagi. Tapi iyalah, kalau bapak itu aslinya dari Musirawas, Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara, itu banyak sekali keluarga-keluarga dari sana. Kalau dari sebelah ibu dari Semendo, Tunggu Tubang, karena dari garis ibu itu biasanya kan yang perempuan itu yang Tunggu Tubang karena anak tua kan Tubang. Alhamdulillah berkiprah kemarin juga di di DPRD selama 15 tahun tadi sudah di Dapil Lahat Pagaran Empat Lawang, karena beneran suami orang Empat Lawang dan ada sedikit keturunan dari Empat Lawang juga, makanya bertahan 3 periode di situ. Betul, alhamdulillah. Baik, Yunda, kalau kita cerita masalah pengalaman di 3 periode menjabat ini, seperti apa sih Yunda keluh kesahnya dan senengnya gitu ketemu masyarakat banyak? Iya. Karena dari awal Yunda juga dari mahasiswa ya, memang kita aktif. Kemudian alhamdulillah Universitas IBA sangat berbaik hati sekali mengangkat Yunda menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas IBA itu, bahkan pernah menjadi ketua program studi agribisnis dari tahun 94 menjadi dosen, kemudian tahun 2002 bergabung dengan Demokrat, 2009 baru menjadi anggota DPRD di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang dari mahasiswa, dari dosen juga sering kita membina masyarakat miskin perkotaan waktu itu Yunda, membina juga masyarakat-masyarakat yang karena basicnya dari pertanian itu petani-petani hortikultura, dan terbukti kita kerjasama dengan CSR-nya PT MHP dan PT Ara-Ara Abadi waktu itu mengambil lebah madu yang ada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah waktu itu kita masuk ke Golden Paros, masuk ke Pramuka, bahkan itu juga diekspor. Tapi apisnya apis dosata. Nah, itu pembinaan itu sudah Yunda lakukan dari dulu gitu kan. Setelah masuk bergabung dengan Demokrat di tahun 2002, diajak oleh Bapak Sarjan Tahir yang waktu itu mungkin sudah melihat gitu kan, oh ini yang perempuan yang suka yang galak begawi kan ya, yang galak begawi. Nah inilah alhamdulillah terbukti di 2009 langsung ikut kontestasi menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Dapil Lahat Pagaram dan Empat Lawang. Terpilihlah Yunda waktu itu, dimulai dari itu. Tahun 2009 ya? 2009 ya. 2009 pertama kali mencalonkan langsung menjadi di provinsi pula. Ya, dan langsung jadi. Iya, alhamdulillah ya. Baik. Ini luar biasa ya Yunda. Apa sih yang melatar belakangi you make a move from your comfort zone Yunda? Karena kalau menjadi seorang ibu, dosen, itu kan pasti udahlah saya mengurus rumah tangga seperti ibu-ibu pada umumnya. Tapi ini saya mau memberikan sesuatu nih, bekerja nyata untuk Sumatera Selatan. Apa sih Yun? Jadi gini, Yunda memang sudah terinspirasi dari dulu. Memang alhamdulillah ini keluarga yang support yang sangat luar biasa. Suami, anak-anak juga sangat luar biasa sekali mensupport, tetapi dengan tidak meninggalkan kodrat sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dari seorang suami, ini ibu dari seorang anak. Nah ini juga yang Yunda lakoni dan alhamdulillah itu seiring berjalan. Pertama keluarga-keluarga ini sangat mensupport. Pertama tidak menghentikan langkah, tetapi selalu karir ini mereka sangat support sekali. Nah inilah yang membuat semangat dulu, membuat semangat ini membawa Yunda untuk maju terus berjuang. Jadi anggota DPRD juga sama aja berjuang sama dengan laki-laki, bukan di atas tembak di atas kuda, enggak begitu. Sama perjuangan begitu keras karena waktu itu di 2009 itu kita juga yang perempuan-perempuan ini untuk memberikan sentuhan-sentuhan ke bawah itu, kemudian menarik simpati masyarakat
itu bukan hal yang mudah. Betul. Kita tanamkan dulu bahwa masyarakat yakinlah kalau diberikan kepercayaan pada saya, misalnya Holda, saya akan siap melaksanakan amanah-amanah itu. Nah, terbukti di 2009 Yunda berhasil, kemudian alhamdulillah di 2014 Yunda buktikan kembali, dan banyak teman-teman Yunda waktu 2014 kita mencalon kembali, yang lama kemarin ya ini belum beruntung ya. belum beruntung ya, tinggal Yunda sendiri yang beruntung kan waktu itu Yunda terpilih. Kemudian juga di tahun 2019 ke 2024 ya alhamdulillah Yunda terpilih kembali, teman-teman juga banyak yang kurang beruntung yang didapil Yunda. Nah, itu berarti masyarakat kan senang. Nah, sementara itu dapil Lahat Pagaran 4 Lawang, sementara Yunda sendiri kan dari Musirawas ini kan. Karena suami di sana kan jadi ya di 4 Lawang. Beneran suami juga sebagai anggota DPRD juga ya, terpilih juga karena sama-sama memperkuatan. Betul. Ya nggak bisa diiniin karena dari Partai Demokrat, karena untuk menjadi anggota DPRD tidak boleh tidak ada non partai kan, harus berpartai. Maka Yunda bergabung dengan Demokrat di tahun 2002 dan alhamdulillah sampai sekarang tetap tegak lurus dengan ketum kami AHY. Betul. Masih Jadi Baik, memang luar ini biasa. konsistensi dari Yunda ya. Terbukti dari 2009 mungkin tidak banyak kursi yang diduduki oleh wanita Yunda pada saat waktu itu. Kalau sekarang kan mungkin sudah banyak nih sosok wanita yang menjadi tokoh politik, tapi di zaman itu kan tidak banyak sih. Betul Tapi sekali. sampai sekarang bisa menginspirasi juga. Intinya dari 2009 sampai dengan sekarang terus memberikan dampak positif ya Yun ya. Amin. Lah sudah 3 periode 15 tahun sih kok kato Cak Mancik Midun lapang ya. Iya. Kalau 15 tahun tuh meredit rumah lah lunas ya sih. Lapang ya. Yunda, tapi kalau kita flashback ke belakang dari 2009 sampai dengan 2024, yang Yunda bawa sebagai apa ya, mungkin perpanjangan tangan masyarakat. Apa sih Yun sering-sering di forum atau di masyarakat? Waktu itu kalau Yunda masih di bergelut, kami juga sebagai konsultan dari UMKM ya. Karena Yunda juga kan dulu UMKM, berlebut dari UMKM, jadi sedang mengerti. Digawe ke galau lah Yunda, jadi ibu rumah tangga, dosen UMKM tadi. Wajar. Kita juga sebagai konsultan dari UMKM, bahwa banyak sekali mereka juga masalah produk, masalah pemasaran, bagaimana mencari packaging yang bagus gitu, sehingga pihak-pihak ini yang di luar juga senang gitu kan. Sudah kita juga ngikut waktu itu sampai ke luar negeri, alhamdulillah terima kasih banyak. Nah, ternyata setelah di DPRD, kalau di parlemen ini di DPRD banyak juga perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan, karena Yunda juga dari mungkin Komisi 1 saja yang belum, Komisi 2 itu Komisi 1 bidangi pemerintahan, Komisi 2 membidangi ekonomi, Komisi 3 membidangi keuangan, Komisi 4 membidangi infrastruktur pembangunan, Komisi 5 membidangi kesejahteraan masyarakat. Komisi 2 Yunda pernah itu di bidang ekonomi, itu pertanian, perkebunan, perikanan, itu memang basicnya saya gitu ya, aku ya Yunda ya. Kemudian pernah juga Yunda menjadi ketua Komisi 3 di bidang keuangan, perbankan, anatominya, struktur APBD-nya, di situ kita banyak belajar. Kemudian di Komisi 4 saat sekarang Yunda masih di ketua Komisi 4, itu membidangi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang ada di 17 kota kabupaten. Kemudian Komisi 5 ini pernah juga Yunda duduk sana sebagai untuk kesejahteraan masyarakat, mulai dari kepariwisataan, pendidikan, dinas sosial, kesra, semua ada di sana ininya. Nah, jadi dengan berbagai hal-hal yang sudah Yunda lakoni ini dari komisi-komisi, ketika kami turun ke bawah pastilah kami akan sesuai dengan ini kan, sesuai dengan pembidangan kami masing-masing. Walaupun itu apa yang disampaikan oleh masyarakat, pengennya tetap kita akan sampaikan pada saat misalnya di paripurna, pada saat kita sampaikan pada komisi-komisi yang membidangi. Karena kalau masyarakat kan menyampaikan itu kan seolah-olah DPRD ini bisa semua gitu kan. Itu. Nah, kita nih kalau di DPRD ini hanya bisa memperjuangkan aspirasi, itu perjuangan, tetapi eksekusi terakhir masih tetap di gubernur dan wakil gubernur atau pemerintah yang eksekusi itu. Jadi beranjak dari situ, jadi semua yang apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, misalnya untuk Alsintan, untuk berobat, ini semua kan mereka mintanya dengan kita. Nah, ini hal-hal ini yang kita banyak dapatkan di masyarakat. Mereka minta pada kita semua jalan-jalan
rusak, itu kan kita semua. Ya kan, kita kan tidak bisa misalnya minta bantuan masjid, tapi sesuai dengan aturan-aturan itu tetap kita upayakan, kita berjuang, aspirasi itu kita sampaikan, kemudian terakhir juga pada Pak Gubernur juga untuk melaksanakan, atau gubernur yang melaksanakan untuk yang memiliki wewenang di akhir ya, Uyun ya. Nah itu jadi pemirsa, jangan kamu dikit-dikit nak demo, dikit-dikit nak demo, jangan rusak dikit nak demo ke DPR, ngerusak pagar Yunda ya. Iya. Karena DPR hanya menyampaikan aspirasi, Iya, dan menyampaikan. Iya, betul. Dikit-dikit nak demo, mendak tuh WA Yunda minta proyek. Jangan, ya itu ya. Betul. Apalagi tadi Yunda sudah cerita di beberapa bidang di DPR ini sudah ada 2, 3, dan 4 ya. Iya. Tinggal 1 yang belum pemerintahan. 2024 pemerintahan. Amin. Biar tidak cuma mengajukan tapi mengeksekusi. Wah, ini luar biasa sekali. Nah pemirsa, ini banyak sekali cerita-cerita, tapi ada nih dengan perjalanan atau proses yang tidak sebentar Yunda ya. Apalagi dari 2002 berkecimpung di dunia politik sampai mencalonkan diri di 2009, berarti sekitar 7 tahun. Berapa, 15 tahun ya? 20 berapa tahun itu? 2009 sampai ke 2004. Dari 2002 persiapan masuk ke politik sampai pencalonan pertama di 2009, 7 tahun ya Bunda. Belajar politik, belajar mengetahui apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dan lain-lain. Nah itu sampai sekarang adakah tantangan-tantangan tersendiri Yun? Apalagi kita sebagai wanita mungkin dipandang sebelah mata ya, kayak Mirja apaan tuh gitu ya. Jadi terima kasih. Memang untuk perempuan memang harus double gitu ya. Tetapi juga ada keistimewaannya kepada perempuan itu, sentuhan kepada masyarakat cepat masyarakat cepat tersentuh gitu ya. Tetapi dengan kita meningkatkan dulu kualitas dengan diri kita kepada perempuan. Pemerintah sudah membuka ruang seluas-luasnya kepada perempuan-perempuan yang berkualitas, perempuan yang mampu untuk berkiprah di bidang macam-macam. Saat sekarang kita lihat gitu kan, ada yang jadi gubernur juga sudah ada perempuan, bahkan jadi presiden juga ada Ibu Megawati itu kan. Nah kemudian dimulai dari RA Kartini juga sudah RA Kartini membuka ruang seluas-luasnya untuk perempuan bisa mensejajarkan diri kepada laki-laki. Tetapi ini juga kembali kepada perempuannya untuk bersiap-siap untuk bukan mengejar ketinggalan ya, mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. Ya kalau kita saja tidak mampu, tidak kuat kan bagaimana kita akan bersaing. Sementara kalau di berbagai tempat ini memang perempuan sangat sekali banyak dibutuhkan untuk mengisi pembangunan yang ada di baik di pusat maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau misalnya dikit perempuan, maka kebijakan-kebijakan itu kan sebuah kebijakan politik. Kebijakan politik tidak akan diambil kalau misal perempuan nggak ada di situ. Misalnya, kenapa saya bicara tentang kebijakan politik? Misalnya kebutuhan untuk cuti melahirkan, laki-laki kan tidak melahirkan. Iya betul. Apakah pada saat itu kan harus berarti banyak perempuan juga yang harus untuk mengambil keputusan itu ya. Kemudian kita minta kesetaraan, sementara misalnya di parlemen atau di tempat-tempat lain yang mengisi untuk mengambil suatu keputusan nggak ada perempuannya, hal itu kan akan bisa tidak tersampaikan. Nah bukan tidak mau, tetapi tidak bisa tersampaikan. Siapa yang akan mewakili itu semua? Nah jadi hal-hal itu yang menariknya banyak, tetapi yang bagi saya mendorong kaum perempuan, ternyata perempuan juga bisa. Ketika perempuan itu mau, maka insya Allah semua juga berbagai elemen juga akan mendukung. Nah, tetapi kita kuatkan dulu dari sisi pendidikan kita, dari sisi organisasi kita, dari sisi endurance kita, tidak boleh cengeng. Betul. Iya, perempuan biar kita bisa bersaing ya. Iya, tidak boleh cengeng, mengeluh, kemudian gini, semula perempuan aku lemah. Enggak loh, perempuan tidak lemah. Bahkan satu pekerjaan laki-laki itu bisa diatasi oleh 5 pekerjaan bagi perempuan. Misalnya perempuan lagi masak, perempuan lagi masak, nerima telepon, anaknya nangis digendong. Kemudian kalau laki-laki enggak, fokus itu aja gitu kan. 5 pekerjaan laki-laki bisa diselesaikan oleh perempuan itu ya. Wah, hashtag quotes of the day dari Macan Parlemen. Betul. Kita akan kembali lagi pemirsa ngobrol luar biasa bersama dengan Yunda kita hari ini, sosok inspiratif wanita Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
pemirsa, kita kembali lagi di Halo Palembang. Di segmen 1 tadi kita sudah sedikit banyak mendengar bagaimana kiprah seorang Yunda Insinyur Holda MSI ini yang mengabdi kepada masyarakat selama 3 periode mulai dari 2009 sampai dengan sekarang, dan juga sudah banyak yang dikerjakan tadi, termasuk salah satunya di di bidang DPRD juga sudah 2, 3 dan 4 itu semua sudah dikuasai sama Yunda begitu. Betul Casi. sekali, karena sudah banyak juga, kalau sudah 3 periode sudah banyak aspirasi yang awalnya dari halusinasi sudah menjadi nyata. Ya, ini luar biasa Yunda. Apalagi di tadi Yunda sempat mention, Yunda ini adalah Ketua Komisi 4 ya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang membina yang membidangi ini infrastruktur dan lain-lain. Nah Yunda, kalau ngomongin tentang infrastruktur di Sumatera Selatan, kita ngomong 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, ini mungkin sudah cukup merata tapi belum terasa. Sudah cukup merata tapi belum terasa Yunda. Nah, apakah dengan kata dan kalimat itu pendapat dari seorang ketua komisi macan parlemen? Silakan ini. Jadi gini, bahwa struktur APBD di Sumatera Selatan ini kan memang besar, kelihatan besar. Tetapi kan separuhnya atau berapa puluh persennya kan harus untuk ini belanja modal, belanja tetap untuk pegawai. Harus sebagiannya aja yang bisa untuk dibelanjakan untuk dari sisi untuk jalan, jembatan, irigasi. Itu kan harus dibagi dengan 17 kota kabupaten. Makanya untuk itu kan harus menunggu, tadi sudah dikemukakan oleh ini kan sudah ICASI ya. Tapi ya kita tidak boleh berkecil hati lah, karena kita juga tahun 2000 kemarin terserang COVID yang sangat luar biasa. Anggaran kita bukan dipotong di sini aja, dulu dari pusat gitu kan, potong untuk memang keperluan masyarakat dulu yang sangat membutuhkannya. Nah untuk ini ke depan berarti kita harus berpacu lagi gitu kan, mana-mana jalan-jalan yang memang benar-benar rusak dan prioritas itu yang kita prioritaskan. Nah mana-mana yang sudah bagus ya sudah tinggal kita pemeliharaan dan pindahkan tempat yang lain gitu kan, tidak mengumpul di tempat yang satu atau di tempat yang lain-lain, jadi merata. Nah itu barangkali yang perlu menjadi perhatian untuk kedepannya. Nah ini Yunda sebagai ketua komisi 4 begitu Yun, yang menjadi mungkin yang agak lebih susah menjalaninya kan, sudah di komisi 2, 3 dan 4 ini, yang mana sih yang lebih tantangannya lebih banyak Yun? Kalau ketemu masyarakat gitu-gitu. Tantangan lebih banyak, banyak tantangan sebenarnya kan, karena tugas tupoksi anggota DPRD itu hanya membuat aturan yang bekerja sama dengan pemerintah, dengan pemerintah provinsi. Kemudian penganggaran itu anggarannya sudah ada, tinggal kita yang ini prioritas, ini belum, itu kita tinggal rapatkan. Karena anggaran semua dari eksekutif yang menganggarkan. Kemudian kita hanya pada saat kita rapat itu tinggal yang ini prioritas, tolong dianikan, ini kan ada aspirasi masyarakat itu. Kemudian dari sisi pengawasan, yang paling besarnya pengawasan itu yang ada di kita. Nah, tetapi untuk eksekusi yang jelas pada di pemerintah. Makanya untuk yang periode selanjutnya ini mungkin sudah akan melangkah. Ini yang memang pemerintah yang untuk eksekusinya. Jadi kami sebagai anggota DPRD atau sebagai masyarakat ini hanya bisa mendorong untuk yang berjuang semaksimal mungkin aspirasi-aspirasi yang muncul di masyarakat. Banyak sekali yang masyarakat yang mohon maaf dari hal misalnya keterlibatan dari ada juga yang namanya yang anggota DPRD tapi untuk di desa, BPD, Badan Perwakilan Desa, itu juga rasanya belum sampai tersentuh benar gitu kan. Banyak laporan-laporan mereka juga mengapa kami beda tunjangannya, atau mengapa kami beda gajinya dibandingkan dengan yang lain gitu. Ini berbeda dengan kepala desa, padahal kami juga di SK-nya juga dari bupati. Nah ini juga muncul mereka. Nah kalaulah ini nanti ini juga kan harus kita
kita perjuangkan, harus menjadi perhatian. Kemudian dari para guru-guru ngaji, ini juga banyak sekali yang masukan-masukan mereka yang pengen mereka untuk diperhatikan begitu, tidak hanya sebagai infrastruktur saja. Kemudian banyak juga petani-petani yang menjadi misalnya pupuk. Nah, ini pupuk yang menjadi dilematis yang menjadi harapan-harapan mereka. Sudah pupuknya saro, enak kalau pupuknya ado, mahal dak papo. Ini sebelah saro, pupuknya dak kate. Nah, ini untuk beli lagi dak kate. Nah, ini yang jadi masalah. Sementara kalau tanamannya tidak dipupuk, kata orang dewek kan tidak akan tumbuh, tidak akan subur. Hasilnya juga akan rendah. Nah, ini mungkin juga pemerintah harus berpikir juga, bukan pupuk-pupuk yang secara kimia saja. Kita harus, karena sumber daya alam Sumatera Selatan ini begitu melimpah ruah, kita juga mulai memikirkan untuk menghasilkan produk-produk atau yang dari herbal atau dari alami yang secara sustainable, berkelanjutan. Nah, itu. Alangkah banyaknya Yun yang nak Yunda pikir ke ini. Ya, dari petani, UMKM ya. Betul. Lebah pulau ya. Capek dak Yun? Sudah biasa, jadi kan enak, jadi kan bisa. Kerjanya dari hati ya, Yun? Dari hati ya, karena kita segala sesuatu yang dari hati itu insya Allah akan menghasilkan juga yang terbaik ya. Nah, itu karena pekerja ikhlas kami selalu diajarkan dari Pak SBY dulu, berpolitiknya juga kami dengan santun, berpolitiknya juga dengan ikhlas, tetapi berpolitik dengan cerdas, tetapi berpolitik juga dengan tuntas. Wah, luar biasa. Jadi memang sudah dipupuk sedari dini ya. Sebelum terjun ke politik juga sudah, alhamdulillah mengajar juga. Sudah biasa, jadi bersentuhan dengan masyarakat langsung ya, Yun, ya. Tapi kan kalau kita jenguk juga, tadi saya setuju di bidang pertanian juga kan kita lihat beberapa waktu lalu berita viral ya, Yun, ada yang pepaya yang dibuang kates itu karena memang harganya yang turun kan. Kita juga berharap jangan terjadi di Sumatera Selatan itu tadi. Karena Sumatera Selatan juga sudah punya program GSMP, Gerakan Sosial Maju Mandiri Pangan, GSMP. Nah, ini semoga bisa diimplementasikan dengan baik ya, Yun. Nah, kalau menurut Yunda, GSMP dengan program-program sistematis atau mungkin program-program tematik yang sekarang juga terkait infrastruktur tentang bedah rumah tidak layak huni, bagaimana tuh? Kalau itu, kalau bedah rumah setahu Yunda itu kan program-program pusat, tapi disandingkan dengan program-program yang ada di pemerintah provinsi. Nah, itu kalau misalnya untuk yang bedah-bedah rumah ini, kadang-kadang kami ini agak yang di pusat memang harus sejalan dengan yang di bawah ini, di daerah, yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bawah. Tinggal pelaksanaannya yang di bawah-bawah ini memang benar-benar yang benar-benar masyarakat yang sangat membutuhkan, sangat yang memang mengena dengan masyarakat itu. Kemudian apalagi saat sekarang memang benar sumber daya alam kita begitu banyak, tetapi kita sendiri takutnya jangan sampai kita ada gini, sumber daya alam kita banyak tetapi seperti lampu, seperti daerah Yunda tuh, 4 Lawang itu. Tidak akan mungkin dinamo ke 4 Lawang kalau tidak setiap hari itu mati lampu 10 kali, 5 kali. Nak marah dengan siapa? PLN nak marah. Berarti solusinya kita harus buat pembangkit listrik tenaga, baik air, baik biomasa. Nah, ini semua yang adu-galau di tempat kita itu. Nah, sekarang pemikiran itu agar masing-masing kabupaten itu tidak lagi biarpet itu. Nah, padahal kita lumbung energi tetapi kita kaget tempat kita tadi habis gelap remang tadi kan. Nah, itu jangan sampailah ke depan ini kita tidak akan lagi bicara itu. Kita kalau kaca di berbagai tempat itu dengan kaya potensi sumber daya alam yang ada pada kita, itulah kita ciptakan. Kita pembangkit listrik tenaga baik dari air juga sangat banyak, air terjun juga banyak di Sumatera Selatan ini. Kemudian juga dari dari biomasa itu banyak sekali, dari ranting, dari pohon-pohon yang selama ini dibakar, yang misalnya pengolahan lahan ini bakar akan diambil lagi, akan dijadikan wood pellet atau wood chip. Nah, itu akan menjadi energi biomasa. Energi biomasa ini sebagai di-blending dengan energi fosil seperti batu bara. Nah, ini untuk menekan emisi karbon, kemudian menekan juga menuju ke Indonesia Emas, mendukung program-program pemerintah. Jadi ekonomi meningkat, kemudian laju pertumbuhan ekonominya tinggi, pembangunannya bagus, tetapi lingkungannya tetap terjaga. Nah, ini yang akan kita gencarkan. Wah, ini luar biasa sekali untuk menuju ekonomi hijau untuk Sumsel Sejahtera. Baik, ini berarti Yunda
sedetail itu ya Yunda sudah pikirkan ya apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di Sumatera Selatan ini, dan juga solusinya sepertinya Yunda sudah paham betul bagaimana cara ini. Apakah sudah banyak Yunda kota atau mungkin negara mana nih yang sudah menjadi inspiratif, inspiratif Bunda yang atau sudah menjadi ini nih yang harus Sumatera Selatan nih bisa seperti ini gitu. Ya, jadi gini, Yunda sudah berpikir sebenarnya sudah lama ya. Seperti bicara tentang waktu itu bicara tentang yang Pak Gibran ya baru-baru ya tentang carbon trading. Tahun 2000 Yunda sudah kami ada masalah tentang carbon trading, menjual udara yang baik. Dari mana? Kita bedah satu-satu ya. Tapi untuk keponya kagak diundang lagi lah, lagi ya, supaya lebih tahu lagi tentang ekonomi hijau. Produser ya, biar Yunda memang lebih banyak mengeluarkan ilmunya hari ini. Karena memang pemirsa hari ini kami 4 SKS. Jadi dengan ekonomi hijau itu akan menjawab semua tantangan. Pertama, kita akan menjadikan Sumatera Selatan sejahtera. Kedua, menjadikan Sumatera Selatan sehat. Dan ketiga lagi, menjadi Sumatera Selatan bermartabat. Pertama, kalau kita sejahtera ya, kalau sejahtera tapi tidak sehat, untuk apa? Karena apa? Karena misalnya saat sekarang banyaknya sampah-sampah misalnya di perkotaan ini kan. Nah itu semua mestinya kalau memang kita itu nanti mulai pemerintah juga sudah mulai berpikir untuk mendirikan tenaga listrik yang persampahan sampah. Nah ini semua kan akan didaur ulang nanti kan, sampah itu didaur ulang, kemudian pertama akan sehat. Kemudian kita mengurangi tipping fee. Tipping fee itu tempat sampah itu kan sewa kita. Biasanya sewa kan lebih mahal. Pertama, udaranya yang tersebar pasti akan lebih jelek kan itu kan. Nah, dengan adanya sudah kita memikirkan untuk hidup sehat itu, pertama yang di perkotaan ini kan sangat senang. Sampahnya termanfaatkan, kemudian dari rumah tangga sudah bisa mengurangi lingkungan yang tidak baik kan, mulai dari rumah tangga gitu kan. Nah yang kedua, bahwa dengan mendirinya pembangkit listrik tenaga sampah ini ya otomatis sampah-sampah akan didaur ulang, akan dijadikan energi yang terbarukan. Nah dari ini pertama kita di desa-desa kita mulai dari ekonomi hijau itu, adindaku sayang, kata hijau itu enak fresh rasanya kan. Nah ketika ekonomi itu sudah hijau semua atau terasa hijau, maka insya Allah bangunan ini akan merata. Pertama misalnya dari daerah. Selama ini kenapa masyarakat susah untuk mengolah lahannya? Biasanya kalau untuk dia bertani, karena mayoritas kita bertani kan. Nah bertani ini pertama lahannya nggak ada sertifikatnya, nggak ada ininya legalitas ininya. Ketika mereka akan mengajukan kredit kur misalnya kan nggak bisa, karena nggak ada. Kenapa sih kita nggak memikirkan sana misalnya kita gratiskan, bikin sertifikat gratis gitu untuk masyarakat. Nah kemudian dari bibitnya misalnya, oh Bu kami pengen ini, nanti dia akan di mapping di peta. Oh ini akan dibuat misalnya perkebunan kelapa sawit gitu kan, misalnya 2 hektar menghasilkan berapa itu. Nah ini kan kenapa nggak pemerintah kan membantu bibit ini kan. Nah kemudian salah satu lagi pupuk sampai dia selesai nanti kan, sampai dia panen tadi. Nah kenapa enggak sebelum dari menghasilkan dari itu semua, tetapi kan dia bisa tumpang sari dengan hortikultura, dengan tanaman cabai, tanaman yang lain-lainnya. Nah itu yang hasil mingguannya dia ada, bulanan juga ada. Nah, sebelum itu juga nanti kan akan hadir juga PKS mini. PKS mini gunanya mengambil hasil pertanian yang BUMD, BUMDes ya. Kalau itu BUMDes itu mereka kan bekerja sama semua. Kalau mereka punya mainan kan nggak mungkin ribut-ribut itu kan. Nah, dengan adanya ini BUMDes akan bekerja sama dengan baik pemerintah, Kades maupun perangkatnya. Itu pertama ngurusin sertifikatnya dulu nih, gratis. Kemudian ngurusin masalah bibit-bibitnya. Selanjutnya nanti pupuk-pupuknya. Setelah itu tuh hasilnya juga diambil. Hasilnya diambil ini akan kita jual menjadi biodiesel. Nah, kalau selama ini kalau perusahaan besar, adik-adik ya, kalau di PKS yang besar-besar itu mereka yang dari sawit itu kalau dia sudah rontok-rontok itu kan nggak mungkin diambil. Nah, dengan PKS mini itu bisa semua diambil. Walaupun dia sudah lama bisa diambil, tapi dia bukan dijadikan untuk minyak atau apa, dia dijadikan bukan minyak kelapa, minyak yang dimakan itu bukan, tetapi dijadikan asam tinggi. Nah, asam tinggi ini yang sudah nanti diekspor keluar ataupun kita jadikan biodiesel. Nah,
itu yang selanjutnya lagi tadi kerjasama tadi saya sangat sepakat bahwa dengan udara yang bagus, dengan lingkungan yang berkelanjutan. Nah ini semua kalau pengelolaan lahannya selama ini hasilnya dibakar, biasanya kan sekarang pemerintah sudah tidak boleh lagi bakar. Mereka solusinya gimana? Kena tangkap segala macam. Dengan adanya kita mengupayakan adanya energi terbarukan ini memanfaatkan baik dari wood pellet maupun chip, wood chip itu akan dijadikan energi biomasa. Nah ini daun-daunnya kita jadikan pupuk kompos, kemudian ranting-ranting ini semua ini akan dijadikan biomasa. Biomasa inilah nanti akan diblending dengan batu bara, dengan batu bara yang nantinya akan menghasilkan energi yang terbarukan. Nah, terbarukan itu kalau wood pellet ini kita bisa ekspor ke Jepang, sekarang sudah meminta Jepang, negara-negara luar yang sudah siap. Tetapi kalau untuk yang wood chip itu tuh kan Indonesian Power, PLN yang menjadi listrik nanti itu. Keren kan? Betul. Kemudian kita bermartabat. Nggak lagi kita, mohon maaf, kalau kita ke Singapura atau ke luar negeri, waduh, ini Sumatera. Ya? Bukan, Sumatera penyumbang asap. Ini kan nggak lagi kalau misalnya memang kita sudah gitu kan, mengurangi stunting. Nah, ini kan juga kalau ini pendapatannya sudah meningkat, per kapitanya sudah meningkat, itu mereka akan mantap, aman, lemaklah tinggal di dusun katanya kan. Ya ini duitnya merata banyak juga di situ. Nah, urbanisasi ke kota agak berkurang. Alhamdulillah, jadi kan tenang jadi ini kan. Betul. Nah, betul, itu. Udah laku kosan midun. Kalau urbanisasi. Jadi memang pembangunannya yang merata dimulai dari hal yang kecil tadi katanya. Orang efek domino ini bakal luar biasa. Petani kan bingung kalau misalnya mau bertani. Yang pertama lahannya nggak ada, ilegal lahannya tadi. Lalu bibitnya susah didapat, pupuk juga susah. Tapi sudah dipikirkan semua oleh Yunda loh. Betul. Tapi ini ada pertanyaan yang besar yang menimbulkan. Apakah SDM kita, literasi untuk masyarakat itu akan sampai situ, Yunda? Ditahan dulu, Yunda. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terlalu bersama kami di Halo Palembang bersama Macan Parlemen. Masih bersama kami, masih live dari studio 2 PAL TV. Pemirsa, kita masih live dengan tema perempuan berdaya cerminan Kartini masa kini, dengan perempuan inspiratif dari Sumatera Selatan, dari Semende, dan Musirawas juga 4 Lawang juga ya. Dan kita masih bersama dengan Yunda Insinyur Holda MSI. Nah, kita tadi sempat membahas ini visi misi ya, boleh ya, visi misi saya sebutnya ya, visi misi yang berkesinambungan yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan, yang efek dominonya ini sangat kuat. Dan tentunya tapi timbul pertanyaan, karena memang kita sekarang ini sudah menuju energi yang terbarukan, Yun, timbul pertanyaan, apakah SDM kita ini akan siap untuk itu? Apakah SDM kita ini literasinya akan cukup memadai akan itu? Nah, silakan, Yun. Ya, kalau bicara tentang energi terbarukan, ini ngomongnya terbarukan, tetapi ini kan siapapun bisa melaksanakannya. Petani sekalipun bisa melaksanakannya, karena itu dimulai dari yang kecil-kecil, dimulai dari rumah tangga. Misalnya di rumah tangga, misalnya memisahkan misalnya sampah-sampah. Nah, ini kan ada sampah organik, sampah ini kan sudah mulai nih, dimulai dari rumah tangga dulu kan. Nah, nanti tinggal pemerintah yang memikirkan untuk membangun tenaga listrik persampahan. Inilah perlunya nanti kita membuka investor seluas-luasnya kepada yang berminat untuk pembangunan sampah. Kita akan mengurangi bahwa kita pada lumbung energi, nanti jangan sampai biarpet kan, supaya tempat-tempat yang kabupaten-kabupaten lain juga saya terasa benar. Nah, sementara di sumber daya alam di tempat kami, misalnya di daerah-daerah itu kan ada yang biomasa. Nah, ketika bicara tentang biomasa, siapapun bisa, mulai dari petani juga bisa. Dia membuka lahannya itu jangan dibakar, kayunya dikumpulkan, itu nggak perlu tenaga skill yang tinggi. Nah, tinggal dikumpulkan, nanti BUMDes atau kalau pihak swasta, BUMDes ini yang nanti akan mengambil. Daripada kemarin kan sampah tuh ini kan jadi sampah, tidak termanfaatkan. Pohonnya atau daun-daunnya jadikan kompos, pupuk. Nah, kemudian ininya bisa dijadikan yang potong-potongan itu kan bisa kita buat
wood chip maupun wood pellet. Omongannya wood chip, wood pellet itu tuh pellet. Nah, tapi itu untuk yang akan kita ini apa namanya akan di blending itu dengan batu bara. Siapa yang mengambilnya sudah ada PLN maupun Indonesian Power bahwa untuk yang saat sekarang bukan murni lagi nanti batu bara semua. Nanti kan batu bara ini kan akan lama habis ya, lama. betul. Ribuan tahun lagi akan lama, pembentukannya ribuan tahun tetapi pemanfaatan sekaligus akan habis. Nah, dengan ini pemerintah pusat juga berpikiran begitu kan. Nah, inilah. Kemudian untuk yang saat sekarang banyak pertambangan ini kan karena pembidangan kami juga banyak pertambangan itu yang misalnya lahannya belum direklamasi. Nah, dengan adanya misalnya dari sampah tadi misalnya kita bikin kompos paping blok itu masih bisa ditanamkan. Nah, kemudian apa dengan tanaman itu misalnya saat sekarang menyumbang oksigen yang terbaik itu ya kaliandra. Nah, kaliandra ini nanti kan bisa kita tanamkan. Itu kebutuhannya sudah begitu banyak dan nanti bukan kita yang beli, nanti orang luar negeri yang beli udara bagus loh karena dari carbon trading tadi, perdagangan carbon trading. Nah, ini kalau mungkin dengar kemarin Pak Gibran yang luar biasa sekali itu kan. Nah, inilah arah-arahnya yang nanti ujungnya nanti kita akan menjual menghilangkan yang lingkungan yang nggak baik, udara yang jelek tetapi udara yang sangat baik. Dan yang terpenting Yunda tuh sudah tahu ya, ternyata memang Sumatera Selatan ini berpotensi. Sangat berpotensi dan sangat berpotensi dari hulu dan hilir. Dari hulu dan hilir. Ya, dari hulu dan hilir berpotensi semua. Bahkan ini sudah ada semua yang akan siap untuk membeli. Tadi kan ketakutan nanti kan kita mau beli di mana. Ini sudah ada semua. Bahkan sudah dibuka ruang seluas-luasnya bahwa Indonesian Power akan menerima berapa juta ton yang ada di se-Indonesia bahkan. Dan juga planning Yunda atau rencana-rencana yang akan Yunda implementasikan insya Allah sesuai harapan kita. Ini sejalan ya dengan kinerja yang akan dijalankan oleh paslon terpilih Indonesia Maju ya. Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah investor-investor itu akan mau menginvest di Sumatera Selatan sedangkan bandara kita ini aja domestik. Jadi banyak, maksudnya berarti kan ini kan sedikit kemunduran ya Yun. Nah, apakah mereka mau menginvest di provinsi yang mengalami kemunduran Yun? Jadi terima kasih Ciasi. Kalau melihat ini kan kita juga sedih gitu. Betul. Kan melihat bandara kita dari tahun 70-an itu sudah memang untuk internasional gitu kan. Ini tetapi kita tidak boleh berkecil hati, kita berjuang. Ini juga kami karena kapasitas Yunda juga masih sebagai anggota DPRD sekaligus ketua Komisi 4, memang kami juga nanti akan memanggil mungkin ada hak kita juga untuk memanggil Dishub, kemudian memanggil dari pihak bandara mengapa ini terjadi. Karena terus terang saja ini sudah diwanti-wanti di tahun 2020, kemudian dari Permen Perhubungan nomor 39. Yunda baca dulu, kagak salah ya. Iya, enggak apa-apa kalau soal pasal itu harus dibaca Yun. Ya, nah itu sejak digaungkan itu sebenarnya sejak tahun 2020, yaitu dengan Permen nomor 39 tahun 2019, di mana di pasal 16 itu tentang syarat bandara internasional itu ada 5 kriteria. Ini kan yang berkepentingan sudah sangat tahu sekali. Tetapi mengapa ini kan masa dibiarkan baik sampai 2020 ini kan? Padahal permennya sudah 2019. Berarti kamu tuh harus bandara kamu tuh harus internasional terus tuh 5 kriteria ini loh yang di ini kan. Iya sebenarnya. Nah, ini juga akan menjadi 2020 ini sudah 2024. Nah, seolah-olah cak mana itu kan. Nah, inilah juga akan menjadi perhatian kita dan insya Allah kami juga akan memanggil itu karena efek dominonya cukup banyak. Pertama UMKM pasti kan akan datang ke sini kan akan sedikit UMKM sepi. Apalagi pempek Yun kan jadi oleh-oleh terus kan tiap orang datang ke Palembang. Embarkasi haji loh. Nah, takutnya kan meluas ke embarkasi haji nantinya. Nah, untuk ini barangkali secepat segera kita akan memperbaiki, jangan sampai lah sayang yang sudah dari puluhan tahun dijaga tahu-tahu tiba-tiba ini. Nah, ini juga menjadi perhatian karena UMKM itu tidak akan
berdiri banyak kalau misalnya yang datang kan sedikit. Betul. Gitu kan. Sementara UMKM kita ini akan kaya. UMKM kita tahu UMKM ini tidak akan terpengaruh dengan dampak krisis apapun karena dia maksimal yang bahan bakunya ini lokal. Iya. Nah ini banyak terdampak. Nah tetapi kan untuk memberdayakan UMKM ini harus banyak yang datang juga ke Palembang. Nah mungkin inilah juga yang harus jadi pemikiran itu. Ini apa namanya? Betul sekali ya, Luar biasa ya. Jadi memang ini sudah dipikirkan juga oleh Yunda Holda ya. Tapi kalau kita tadi cerita dari segmen 1, 2 ini terkait dengan kapasitas Yunda selaku anggota dewan begitu ya, yang menyuarakan aspirasi rakyat. Insya Allah 2024 niat baiknya akan dijabah oleh Allah Yunda. Amin. Mungkin 3 prioritas utama yang akan Yunda lakukan apa Yun? Nanti selaku yang empunya Sumatera Selatan. Gitu ya. Yang pertama ada lain bikin kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Sumatera Selatan. Yang kedua sehat. Oke. Yang ketiganya bermartabat. Nah inilah yang bermartabat. Kenapa tadi kita tidak menjual aset tetapi menjual udara yang baik untuk di negara-negara lain. Insya Allah kalau dengan itu semua mudah-mudahan sejalan dengan yang tadi yang di pusat minta untuk kesejahteraan tetapi tetap mengedepankan lingkungan ya. Nah lingkungan yang baik, enak, akan tercipta nanti generasi-generasi selanjutnya yang akan hidup sehat, mengurangi stunting. Nah ini juga, ini jadi kan dilema juga. Nah dari hal-hal itulah dimulai dari rumah tangga, mulai dari pedesaan, dari kekotaan, semuanya nanti akan tumbuh subur, kemudian berkembang dan menjadi ekonomi hijau tadi. Ekonomi hijau. Betul. Jadi semuanya ekonomi hijau. 3 prioritas dari Yunda. Berarti yang pertama kesejahteraan masyarakat tentunya melalui tadi program-program yang sudah dilalui. Yang kedua kesehatan yang paling penting. Kalau sejahtera tapi tidak sehat kan sama saja bohong ya. Betul. Yang ketiga tadi adalah bermartabat. Jadi kalau wong Palembang, wong Sumatera jalan-jalan keluar tidak lagi kata Yunda penyumbang asap begitu ya Yun. Iya, ditambah lagi berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan ini sangat penting ini, sustainable. Dan berkelanjutan ini sangat mungkin kan karena Sumatera Selatan ini kaya sumber daya alam nomor 5, tetapi satu lagi Yunda akan membuat Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terkaya, masuk 10 besar terkaya di Indonesia. Amin. Kesejahteraannya ya. Betul. Karena memang kemarin kita masuk 4 terbawah ya. 10 terbawah dan kita akan masuk di bawah kepemimpinan Yunda Holda dan insya Allah ya. Amin. Insya Allah ya Yun. Harapan kita semua dengan keresahan-keresahan yang kita bawa dan juga inovasi-inovasi yang sudah Yunda persiapkan ini menjadikan Provinsi Sumatera Selatan ini masuk 10 besar provinsi terkaya di Sumatera Selatan. Bukan gubernurnya yang terkaya ya, tapi provinsinya ya Yun. Oh iya. Oke. Baik, ini luar biasa. Ini tadi obrolan kita yang luar biasa bersama dengan Yunda tadi sudah membahas segitu banyak pengalaman beliau begitu ya menjadi mungkin mengabdi kepada masyarakat ya. Harus. Karena sudah 3 periode juga menjalankan tugas perpanjangan tangan, perpanjangan aspiratif dari masyarakat dan juga insya Allah nanti di 2024 akan maju kembali yang menjadi yang punya Sumatera Selatan. Kita doakan bersama semoga menjadi ijabah ya Allah Subhanahu Wa Taala terusnya. Karena ini niat baik untuk wanita Sumatera Selatan hadir sebagai orang nomor 1 kan belum ada dari Sumatera Selatan tumbuh. Dan semoga ini di 2024 adalah Yunda sosoknya nanti ya Cik Asia. Dan juga pemirsa yang di rumah itu dia obrolan kita bersama dengan sosok inspiratif kita hari ini dengan tema perempuan berdaya cerminan Kartini masa kini. Jadi mungkin untuk perempuan di luar sana ini apalagi yang lagi tedok di kasur jam sama ini ya. Kalau Yunda sudah dari pagi sudah dress up, habis ini juga akan ada sidang-sidang lainnya yang diikuti kegiatan lainnya. Jadi ayo perempuan kita harus mandiri ya Cik Asi. Contoh Cik Asi ini mandi sendiri, ya mandi bukan ya. Ya sudah bisa berdikari dengan diri sendiri dan juga menjadi inspiratif untuk banyak orang ya. Betul sekali. Ya, dan akhir kata aku Minur Radistia dan saya Asia Farwimanda. Tentunya terus saksikan Halo Palembang, setiap hari kami terus hadir dari jam 9 sampai dengan jam 10. Jangan lupa pemirsa ekonomi hijau untuk Sumsel sejahtera, Sumsel sehat dan Sumsel bermartabat. Insinyur Holda MSI, perempuan inspiratif Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bulat besar panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marem, masuk ke mulut matonya mecet, mertua lewat masih ditelan, kecil keras sudah biasa.
Acara ini dipersembahkan oleh